kehadirannya. Hari ini kita akan belajar fisika kembali. Apakah semuanya sehat? Sehat, Pak. Baik, untuk memulai kegiatan kita, karena kita umat yang beragama, silakan satu orang memimpin kita dalam doa. Silakan kepada Pepe. Silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita, langkah baiknya kita berdoa. Saya pimpin dengan agama Kristen. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di ruangan ini, dan sekarang kami mau memulai pelajaran kami. Kiranya Engkau berikan hikmat, kepintaran, kedayaan kepada kami, agar kami bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya. Ya, terima kasih. Berikutnya, Bapak ingin mengecek kehadiran dari anak-anak sekalian. Kiranya bisa didengar baik-baik, bisa acungkan tangan atau berdiri ya. Baik, yang pertama Aditya Hadir, Pak. Aldi Alinski, Amelia Sandra, Petri Meka, yang terakhir Janatul Setia. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, Bapak ingin tanya dulu. Ada yang masih ingat tidak pembelajaran kita minggu kemarin? Silakan berdiri yang masih ingat. Satu orang. Ya. Beliau? Masih kita minggu kemarin kita perpindahan kalor. Iya, betul, perpindahan kalor. Tepuk tangan buat Nino. Kemudian Bapak ingin tanya lagi. Perpindahan kalor itu apa saja? Sebutkan. Siapa yang bisa sebutkan? Silakan berdiri. Berdiri. Ya, konveksi, reduksi, radiasi. Ya, betul. Tepuk tangan lagi. Terima kasih. Topik hari ini yang mau kita bahas adalah ini pengaruh kalor terhadap kenaikan suhu dan perubahan wujud zat. Ini lanjutan dari materi yang kemarin dan ini cukup menarik. Nah, dalam pertemuan kali ini Bapak mau sampaikan beberapa tujuan pembelajaran, di mana diantaranya setelah mendengar penjelasan dari guru, peserta didik mampu menyebutkan pengaruh kalor terhadap wujud zat dengan benar. Kemudian dengan petunjuk percobaan pada LKPD, peserta didik dapat melaksanakan diskusi pengaruh kalor terhadap wujud suatu zat dengan bekerja sama. Kemudian setelah melakukan percobaan dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan pengaruh kalor terhadap wujud suatu zat dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan yang terakhir, setelah melakukan percobaan dan persentase kelompok, peserta didik dapat menganalisis hubungan kalor terhadap wujud suatu zat dengan teliti dan penuh rasa tanggung jawab. Baik, itu tujuan pembelajaran yang kita capai pada hari ini. Bapak ingin tanya, ini sebutkan wujud zat. Ada yang bisa? Silakan. Satu orang berdiri, silakan. Ya. Ya. Terima kasih. Jadi wujud zat itu ada tiga. Kita mengulang kembali. Ada padat, ada cair, ada gas. Sebagai awal, perhatikan gambar yang Bapak tampilkan di depan. Nah, gambar ini menjadikan ada dua orang anak. Apa kira-kira mereka ini? Makan es krim. Apa yang kalian pikirkan setelah melihat foto di atas? Kenapa air es yang ada di dalam gelas dapat membasah di daerah sekitarnya? Menurut kalian bagaimana pengaruhnya kalor terhadap kedua gambar di atas? Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat saya. Nah, kita sering makan es krim, baik tua, muda, anak-anak, begitu ya. Tapi secara tidak sadar, lama-kelamaan es itu akan lele. Berpikir tidak, kenapa sebabnya demikian?
Nah, hari ini kita mau bahas kenapa masalahnya seperti itu, ya. Dan muncul persoalan kenapa seperti yang ada di gambar ini. Baik, untuk mempersingkat waktu kita, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kita lanjutkan. Sebelumnya Bapak ingin bagikan kalian dalam kelompok. Silakan bertukar. Ya. Bertukar kelompoknya. Bertukar kelompok. Ya. Kelompoknya silakan 2 orang maju ke depan untuk mengambil alat dan bahan pendukung. Mana Pak Ketua? 3. Ambil aja. Mana lagi? Coba lagi, mana yang belum? Oh, tinggal itu. Nah, ini Dia bisa kan, pindah itu. itu jadi nggak dipakai jadi di bawah. Mana lagi? Nanti dipanaskan ya. Ya, sudah. Ya, untuk praktikum ini Bapak berikan waktu yang cukup banyak, kurang lebih 30 menit. 30 menit untuk praktikum. Panduannya seperti yang ada di depan, ada link di situ, silakan.
ya. Jadi nanti masing-masing kelompok akan menyajikan hasil diskusinya. Jadi nanti dari kelompok. Jadi untuk penyajiannya tidak lagi yang berurutan. Nanti Bapak akan tunjuk. Misalnya kelompok 3 dulu atau kelompok 1 dulu ya. Kelompok yang maju duluan adalah kelompok 2. Silakan maju ke depan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan maju ke depan. Semuanya. Pagi semua. Kelompok lain perhatikan. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, bukan untuk mempresentasikan pada saya ini. Saudara, nama saya Nanda. Hasil diskusi kami akan dibacakan oleh teman-teman kami. Yang pertama alat dan bahan, 1 lilin, 2 air, 3 korek api, 4 alas lilin dalam kurung karton, 5 sendok, 6 mentega, 7 stopwatch, 8 gula. Nomor 1 nama bahan air. Waktu yang diperlukan yaitu 26 detik. Perubahan wujud jas setelah dipanaskan, air akan mendidih dan menguap. Wujud jas cair. 2. Mentega. Waktu yang diperlukan 19 detik. Perubahan wujud jas setelah dipanaskan dari padat ke cair. Wujud jas adalah padat. 3. Gula. Waktu yang diperlukan 52 detik. Perubahan wujud jas setelah dipanaskan yaitu melebur dan mencair. Wujud jas adalah padat. 4. Lilin. Waktu yang diperlukan 16 detik. Perubahan wujud jas setelah dipanaskan yaitu dari zat padat berubah menjadi zat cair. Wujud jas padat. Soal yang pertama, apa yang terjadi pada air setelah dipanaskan air dipanaskan dengan waktu 16 detik berubah menjadi mendidih dan menguap. Nomor 2, apa yang terjadi pada mentega? Mentega dipanaskan dengan waktu 19 detik berubah menjadi wujud zat cair. Nomor 3, apa yang diperlukan pada gula setelah dipanaskan dengan waktu 52 detik berubah menjadi melebur dan mencair. Nomor 4 bisa dibacakan oleh Apa yang menyebabkan terjadinya perubahan dari zat tersebut? Penyebab terjadinya perubahan zat adalah suatu di mana yaitu faktor pemanasan. Perubahan wujud zat dapat terjadi dan dikendalikan dari 6 perubahan di antaranya yaitu mencair, yaitu perubahan wujud zat dan terjadi dikarenakan pemanasan. Perubahan wujud terjadi dari wujud padat menjadi cair. Contohnya mentega yang telah kita dipanaskan menguap, yaitu perubahan wujud zat dan terjadi setelah faktor pemanasan. Perubahan ini terjadi dari wujud cair ke gas. Contohnya adalah Kami akan membuka sesi tanya jawab bagi yang mau bertanya tentang Ya, silakan kelompok. Ya, silakan Pino. Saya teknologi satu ingin bertanya, apakah semuanya dapat melalui proses perubahan wujud? Saya ulangi lagi pertanyaannya, apakah semua benda dapat melalui proses perubahan wujud? Akan dijawab. Oke, Bapak luruskan, apakah semua benda bisa berubah wujudnya? Itu pertanyaan. Silakan. Ya, jawabannya bisa. Ya. Satu lagi silakan. Ya, kelompok 3. Apakah kalian tahu contoh perubahan wujud benda di kehidupan sehari-hari? Contoh perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. Silakan. Satu saja. Misalkan gula dipanaskan menjadi cair. Gula ada juga boleh. Ya, cukup ya. Ya, ditutup saja. karena dimulai maka juga akan diikuti. Sekian dan terima kasih. Tangan. Di sini kita tadi melakukan perubahan wujud. Di antaranya bahan-bahannya air, mentega, gula, dan lilin. Baik, yang pertama air.
wujud awalnya yaitu cair, di mana waktu yang kami perlukan untuk merupakan wujudnya yaitu 49 detik, di mana dia menjadi gas. Yang kedua mentega, di mana wujud awalnya adalah padat. Kami memerlukan waktu 10 detik untuk mengubahnya menjadi wujud zat cair. Yang ketiga ada gula, wujud awalnya adalah padat. Kami memerlukan waktu 47 detik untuk menjadikannya menjadi wujud zat cair. Yang keempat ada lilit, yaitu kami wujud awalnya padat dengan waktu 12 detik kami berubah wujudnya menjadi cair. Baik, untuk Silakan berdiri. Bisakah kamu sebutkan 3 wujud benda yang berbeda? ada lagi 3 wujud benda yang berbeda, yaitu ada 3, yaitu padat, cair dan gas. Dari kelompok lain? Ya. Yang kedua saya dari kelompok 2. Bagaimana perubahan wujud zat dari padat ke gas? Ya, dari padat ke gas. Iya, Mas ya. Ya, teman-teman. Disebut lenyap, contohnya kapur barus yang semakin lama semakin habis. Ya. Mana cukup? Ya, izin. Dari kelompok lain jika sudah cukup, ya. Baik, kami akan untuk hasil penguatan ini. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Di sini kami mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Aditya dan Yoyo. Marcella, bahan air, wujud zat cair, waktu yang diperlukan 22 detik. Perubahan wujud zat setelah dipanaskan gas. Nomor 2, mentega, wujud zat padat, waktu yang diperlukan 18 detik. Perubahan wujud zat setelah dipanaskan cair. Ketiga, gula, wujud zat padat, waktu yang diperlukan 1 menit 34 detik. Perubahan wujud zat setelah dipanaskan cair. Keempat, lilin, waktu yang diperlukan 15 detik. Perubahan wujud zat setelah dipanaskan cair. Apa yang terjadi pada air setelah dipanaskan dengan waktu 22 detik berubah menjadi gas? Apa yang terjadi pada mentega setelah dipanaskan dengan waktu 15 detik berubah menjadi gas? Apa yang terjadi pada gula setelah dipanaskan dengan waktu 1 menit 34 detik berubah menjadi cair? Oke, saya dari kelompok 5 ingin bertanya, dapatkah kamu menyebutkan contoh perubahan wujud benda yang melibatkan penguapan? Ya, contoh perubahan wujud zat yang menguap. Tadi sudah kamu praktekkan, silakan dijawab. Air yang dipanaskan, air laut menjadi awan. Bagaimana proses perubahan wujud benda dari padat ke cair jadi? Dari padat ke cair. Zat padat ke cair diantaranya es batu menjadi air, mentega meleleh, lilin meleleh. Ya, pas. Sekian dari presentasi kami. Dan Tangan. Yang pertama bahan air, wujud zat cair. Waktu yang diperlukan 26 detik, 42. Perubahan wujud zat setelah dipanaskan menjadi gas. Yang kedua, mentega, wujud zat padat. Waktu yang diperlukan 25,19 detik. Perubahan wujud zat setelah dipanaskan menjadi cair. Yang ketiga, gula, wujud zat panas. Waktu yang diperlukan 53 detik, 97 detik. Perubahan wujud zat setelah dipanaskan menjadi cair. Dan yang terakhir, lilin, wujud zat panas. Waktu yang diperlukan padat. Waktu yang diperlukan 14,47 detik. Wujud zat setelah dipanaskan menjadi cair. ada saja faktor-faktor yang dapat mengaruhi perubahan wujud benda. Saya akan menjawab pertanyaan dari yang ketiga. Faktor yang mengaruhi perubahan wujud benda adalah suhu, lingkungan, wadah zat, dan jenis zat. Ya jelas. Ya, sekian dari hasil diskusi kami dan terima kasih. Tangan untuk kelompok. Yang kedua, apa yang terjadi pada mentega setelah dipanaskan dengan waktu titik-titik berubah menjadi biji-biji? Setelah mentega dipanaskan dengan waktu 22 detik, mentega berubah wujud menjadi cair. Perubahan wujud benda padat menjadi benda cair disebut cair. Yang ketiga, apa yang terjadi pada gula setelah dipanaskan dengan waktu titik-titik berubah menjadi biji-biji? Jawaban nomor 3, setelah gula dipanaskan
dipanaskan dengan waktu 1,40 menit, gula berubah wujud menjadi karbon dan uap air. Karbon berwarna hitam dan terasa pahit. Apakah perubahan wujud benda dapat terjadi secara terbalik? Berikan contohnya. Baiklah, saya akan menjawab dari kelompok 6. Bisa padat menjadi cair, cair menjadi padat, contohnya air menjadi es batu dan sebaliknya. Ya, jelas. Apakah ada lagi? Baiklah, jika tidak ada, kami akan menutup presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Itu terkait dengan pengaruh kalor terhadap wujud zat. Wujud zat itu ada 3, ada padat, ada cair, ada gas. Kenapa dia bisa berubah? Ya karena pengaruh kalor. Kalor itu panas. Panas yang dihasilkan dari benda yang ada sumbernya. Salah satunya tadi lilin. Kalau tidak lilin itu bisa api, kemudian bursel dan lain-lain. Nah ini gambar di depan. Dia akan menyerap kalor. Suatu zat akan menyerap, maka suhunya akan naik. Jadi dia menyerap, maka suhunya akan naik. Kalau dia melepas, suhunya akan turun. Jadi menyerap itu tadi seperti memanaskan air tadi. Memanaskan air itu kan menyerap. Lama-kelamaan dia akan panas, mendidih dan menguap. Kalau dia melepas, salah satu contohnya es. Dibiarkan begitu saja dia akan ya. Jadi bantah bahas tadi. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Bapak mau kasih soal, silakan ditulis. Ya, tulis. Bata logam bermassa 2 kilo memiliki suhu 25 derajat Celcius. Untuk menaikkan suhunya menjadi 75 derajat dibutuhkan kalor sebesar 5 kali 10 pangkat 4. Jika suhunya dinaikkan menjadi 125, maka berapakah kalor yang dibutuhkan? Dari hasil pengamatan Bapak selama melakukan percobaan tadi, ada beberapa kelompok yang sudah melakukan percobaan dengan baik. Tentunya akan kita berikan penghargaan. Di antaranya untuk kelompok 2, silakan berdiri. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Berikutnya kelompok 3, silakan berdiri. Ya. Yang terakhir adalah kelompok 4, silakan berdiri. Terima kasih. Selebihnya baik semua. Selebihnya baik semua ya. Bapak mau sampaikan pertemuan kita minggu depan terkait dengan materi selanjutnya adalah lidah dinamis. Ini sangat menarik. Dalam kehidupan sehari-hari banyak contoh nyatanya. Salah satunya berikutnya Bapak akan memberikan soal ini untuk dikerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan. Ya, akan mengawali sesuatu dengan doa. Kiranya kita juga menutup sesuatu dengan doa. Silakan satu orang memimpin kita dalam doa untuk menutup kegiatan kita hari ini. Silakan. Marilah teman-teman kita berdoa bersama dan percaya kita masing-masing. Kita isi dengan doa. Allah Bapa, terima kasih atas berkat yang hari ini karena Engkau kami dapat melakukan aktivitas pembelajaran kami. Kiranya Engkau memberkati aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Amin. Tepuk tangan untuk kita semua. Demikian pembelajaran kita hari ini. Bapak ucapkan terima kasih banyak dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Terima kasih atas kerjasamanya. Bapak tidak bisa membalas dengan apa. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa membalas kebaikan. Terima kasih dan selamat siang.